Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Nelda. Bagaimana kabarnya sekarang Bu? Alhamdulillah sehat walaupun sedikit ya suaranya agak terganggu batuk Bu Nelda. Iya, mudah-mudahan cepat sembuh ya Bu. Tapi Amin. saya melihat ada semangat dalam diri Bu, semangat yang besar sekali. Mudah-mudahan Bu Nelda. Iya Bu. Pada kegiatan ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi yang tujuannya untuk melihat kesiapan Ibu dalam pembelajaran ketika saya nanti melakukan supervisi dalam pembelajaran. Baik. Jadi Bu, ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan. Yang pertama itu, kapan kira-kira Ibu bisa saya observasi? Karena kondisi saya yang sekarang masih sedikit kurang fit, jadi saya ambil saja nanti untuk observasinya kira-kira tanggal 19 September 2023 tepatnya hari Selasa Bu. Hari Selasa, kira-kira jam berapa Bu? Kita ambil saja nanti Bu Nelda waktunya jam 9.30 waktu Indonesia Barat. Jam 9.30. Insya Allah Bu ya. Iya. Selanjutnya Bu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan saat pembelajaran tersebut? Karena nanti materi yang akan saya sajikan tentang simbol-simbol Pancasila. Jadi tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan, anak-anak ini nanti kita harapkan mampu untuk mengenal simbol-simbol yang ada pada Pancasila. Kemudian yang kedua, anak-anak ini nanti mampu untuk mengaplikasikan sikap yang sesuai dengan isi dari Pancasila itu tersebut. Kemudian juga mampu membandingkan sikap-sikap yang bisa ditampilkan dengan sikap-sikap orang lain. Jadi intinya nanti tujuan pembelajaran Ibu itu supaya murid nanti bisa memahami dan mengaplikasikan dari penerapan Pancasila. Iya, tepat sekali. Terus strategi apa yang sudah Ibu siapkan? Strategi yang nanti akan saya gunakan di dalam proses pembelajaran simbol-simbol Pancasila ini saya ambil dua Bu Nelda. Yang pertama yaitu ekspositori, karena di dalam proses pembelajaran tentu kita berperanan penting baik menyajikan materi atau juga mengkondisikan dari siswa-siswa kita. Tetapi di samping itu saya akan sandingkan dengan strategi kooperatif. Iya, di mana anak-anak nanti akan saya bagi beberapa kelompok. Satu kelompoknya sekitar 5 dan 6 orang, dan mereka nanti akan kita bimbing bekerja sama mengerjakan tugas-tugas yang akan saya berikan sesuai dengan materi yang disajikan. Jadi strategi yang sudah Ibu siapkan ada dua, yaitu ekspositori dan kooperatif. Iya. Selanjutnya Bu, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang Bu. Karena saya kan mengajar di kelas 2. Jadi sedikit kesulitan ketika pengelolaan kelas. Ketika kita menyajikan materi, karena mereka mungkin usia masih dini, ketika kita mengkondisikan kelas baik sikap atau juga tidak ribut ketika proses pembelajaran, sedikit kurang memahami mungkin apa yang kita maksudkan. Jadi saya ingin ingin minta pendapat lah dengan Ibu Nelda, kira-kira apa langkah yang harus kita lakukan agar pengelolaan kelas kita ini berjalan dengan efektif. Jadi nanti yang ingin Ibu saya amati pada supervisi itu pengelolaan kelasnya ya. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini Bu? Tentu sangat bermanfaat ya Bu Nelda, karena dengan adanya kegiatan ini kekurangan-kekurangan yang kita lakukan di dalam proses pembelajaran akan dapat kita identifikasi. Nah, dari kekurangan ini nanti kita akan perbaiki. Setelah kita perbaiki, tentu kita aplikasikan untuk pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Jadi dari supervisi nanti akan ada perbaikan-perbaikan dalam proses pembelajaran selanjutnya ya Bu ya. Yang terakhir Bu, apa harapan dari Ibu tentang observasi yang akan kita lakukan nantinya? Harapan saya tentunya setelah adanya observasi, saya pribadi tentunya karena saya yang akan diobservasi akan lebih
apa ya namanya, akan lebih baik ke depannya, karena tujuan dari pendidikan itu tentunya ingin lebih meningkatkan kualitas dari peserta didik kita. Kualitas pembelajaran di kelas ya, Iya. Bu, Ibu dan peserta didik. Baiklah Bu, 7 tadi pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Itulah sebenarnya tujuan dari percakapan praobservasi ini. Semoga nanti pada hari Selasa ya Bu ya, Iya. kita bisa melakukan supervisi dengan baik. Mudah-mudahan Bu, amin. Ya, terima kasih Bu Del. Sama-sama Bu Nelda. Assalamualaikum anak-anak ibu 2A. Selamat pagi. Baik anak-anak ibu, sebelum kita mulai belajar hari ini, ketua kelasnya Citra siapkan dan pimpin untuk berdoa. Sebelum kita mulai belajar, ibu tanya dulu. Kelas 2A. Kelas 2A. Kelas 2 apa kabarnya? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Kelas 2 semuanya. Baik. Siap. Kalau sudah siap untuk belajar, coba ibu tanya dulu. Minggu kemarin, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang siapa nih ya? Pelajaran kita minggu yang lalu. Coba ada tentang apa? Bunyi Pancasila. Coba kita ingat lagi. Bunyi sila yang pertama. Bunyi sila pertama. Sila kedua. Sila kedua. Di minggu kemarin kita belajar tentang bunyi Pancasila. Sekarang kita belajar tentang simbol Pancasila. Nah, jadi setiap bunyi Pancasila dari ada nanti simbol-simbolnya. Nah, kenapa ibu ajarkan simbol Pancasila ini? Tujuannya agar anak-anak ibu nanti mengerti, tahu. Oh, kalau simbolnya bintang, silanya sila pertama, contohnya ya. Kemudian anak-anak ibu juga bisa dan mengetahui sikap-sikap yang harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila. Sudah semangat untuk belajar? Oke, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Bagus. Nah, kalau sudah semangat, perhatikan ke papan. Bunyi di lambang sila pertama. Sila kedua. Sila ketiga. Sila keempat. Sila kelima. Ya, padi dan kanan. Nah, sudah tahu lambang-lambangnya? Yuk, sekarang semuanya berdiri. Berdiri di tempat masing-masing saja. Nah, kita nyanyikan lambang-lambang dari Pancasila ini ya. Dengarkan. Nanti ibu
lambangnya? Sila pertama apa lambangnya? Sila pertama lambangnya. Sila pertama lambangnya lima. Sila kedua apa lambangnya? Sila kedua apa lambangnya? Sila kedua rantai. Sila kedua lambangnya rantai. Sila ketiga apa lambangnya? Sila ketiga apa lambangnya? Sila ketiga pohon beringin. Sila. Silakan dulu anak-anak ibu. Jadi sudah tahu ya, kalau seperti ini lambangnya apa? Kalau seperti ini kepala banteng. Ini pakai kaki kepala banteng. Kalau ini nah, sekarang keluarkan bukunya agar kita mengerjakan latihan yang akan ibu berikan. Anak ibu akan mencari pasangan dari bacaan yang ada di halaman 27 dengan gambar atau simbol yang sudah dibuat. Jadi anak-anak ibu nanti buat garis, dihubungkan. Ya, coba dikerjakan. Sudah siap anak-anak ibu? Coba diangkatkan ke depan. Angkat di sini. Oh, kita buat masing. Ya, kita adakan permainan. Permainan tentang simbol-simbol Pancasila. Ayo, permainannya kita buat berkelompok. Ibu akan sebutkan bunyi dari Pancasila yang akan membuat lambangnya dengan tangan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi dan kakak salah. Joget semuanya. Ayo. Persatuan Indonesia. Bagus. Tangan. Ya, duduk. Aman. Anak ibu, kita sudah mengadakan game permainan. Sudah ada yang joget-joget tadi, ya kan? Nah, bagaimana perasaannya? Apa di lembar yang pertama? Nah, sekarang simpan buku biasa. Ketua kelas Zikra. Siapkan. Assalamualaikum Ibu Ida. Waalaikumsalam Bu Nelda. Jadi tadi kita sudah melaksanakan supervisi dan saya lihat secara keseluruhan atau secara garis besar pembelajaran yang Ibu lakukan sudah bagus. Namun ada beberapa hal yang akan kita bicarakan atau kita ulas kembali tentang pembelajaran itu tadi. Baik. Jadi ada 9 pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu terkait dari supervisi tadi. Yang pertama itu, bagaimana pendapat Ibu setelah menyajikan pembelajaran tadi, Bu? Setelah saya sajikan materi yang saya sampaikan sudah sesuai dengan modul pembelajaran, maksudnya langkah-langkahnya sudah sesuai. Tetapi saya yakin dari sekitar 20 siswa yang ada di kelas saya, tentu tidak semuanya memahami apa yang saya sajikan. Saya kira masih ada beberapa siswa yang perlu untuk saya bimbing kembali agar mengerti dengan materi yang saya sampaikan. Jadi menurut Ibu apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan pembelajaran tadi, Bu? Kalau langkah-langkah yang sudah yang saya sajikan memang sudah sesuai dengan langkah-langkah yang di modul pembelajaran. Cuman itu tadi saya tekankan, saya yakin pasti ada beberapa siswa yang belum mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian Bu, Ibu
garis besar sudah sesuai dengan rencana, namun ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki. Jadi dari pembelajaran tadi menurut Ibu, apakah ada yang bagian mana yang sudah baik yang sudah Ibu terapkan? Saya menyajikan materi Bu Nelda sesuai dengan kondisi dari siswa saya ya Bu Nelda. Kebetulan saya kan mengajarnya kelas 2. Jadi kita tahu lah ya kalau kelas 2 itu kan usianya masih bermain ya kan. Jadi penyajian materi yang saya sampaikan saya sajikan dalam bentuk game ketika menyelesaikan soal-soal yang akan saya sampaikan. Kemudian materi yang saya sampaikan itu saya sajikan dalam bentuk lagu, kemudian lagu itu dengan gerakan. Nah, jadi secara tidak langsung mereka ikut tampil ketika saya menyajikan materi itu. Jadi itu bagian yang sudah baik ya Bu ya, yang Ibu lakukan dalam pembelajaran tadi. Menurut Ibu, apakah ada hal yang harus diperbaiki Bu? Pasti ya Bu Nelda. Di dalam penyajian materi saya salah satunya karena mereka masih kelas 2. Jadi ada beberapa siswa yang membacanya belum lancar. Nah, ketika kita menyajikan materi memang dominan kita yang menilai, tapi nanti kan ada juga bagian dari siswanya. Contohnya dengan membaca materi yang akan kita sajikan. Nah, di sini saya sedikit kewalahan, tetapi karena itu tadi masih ada beberapa siswa, tidak keseluruhannya Bu Nelda, cuman saya jadikan sebagai masalah karena mereka sulit untuk memahami materi yang disampaikan, apalagi kalau saya suruh untuk membaca materi yang sesuai yang saya sampaikan. Oh, jadi menurut Ibu tadi itu merupakan salah satu kesulitan yang Ibu alami di kelas ya, kemampuan ada beberapa anak dan kemampuan membacanya masih kurang. Menurut Ibu, apa yang menjadi, kalau Ibu mengatakan tadi kan ada beberapa anak itu yang mungkin belum memahami apa yang Ibu sampaikan. Menurut Ibu, apa yang menjadi kesulitan siswa tersebut Bu? Yang menjadi kesulitannya yaitu kembali ke situ lagi ya tadi ya, mungkin karena dia belum lancar membaca tadi, jadi memahami soal-soal yang disajikan tentu sedikit kesulitan Bu Nelda anaknya, ya kan? Kalau dari diri Ibu sendiri, apakah Ibu mengalami kesulitan? Kalau tadi kan dari diri anak Ibu. Kalau dari diri Ibu sendiri? Ya, kesulitannya yaitu tadi materi yang saya sampaikan tentu kurang dipahami. Nah, kalau kurang dipahami tentu saya harus ekstra lagi ya kan untuk bagaimana caranya supaya dia mengerti dengan materi yang saya sampaikan. Saya ingat materi Ibu tentang Pancasila dan simbolnya, jadi mungkin itu merupakan masih baru bagi mereka, perlu pembiasaan ya Bu ya. Ibu tadi sudah menceritakan adanya kesulitan Ibu, kesulitan siswa. Kira-kira apa rencana Ibu untuk mengatasi permasalahan tersebut Bu? Tadi karena salah satunya kan anak kurang lancar membaca ya. Yang pertama langkah yang saya ambil di dalam proses pembelajarannya itu saya bantu terkadang membacakan entah ada di situ bacaan. Kemudian kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan saya yang membacakan sambil anak menyimak. Itu ketika proses pembelajaran. Nah, ketika ada waktu luang, terkadang kan saya ambil sekitar 20 menit bagi anak-anak yang kurang lancar membaca. Ketika teman-teman yang lain menyelesaikan tugas yang sekitar 6 orang lah ya Bu Nelda yang bermasalah ya kan, akan saya panggil satu-satu ke depan. Saya akan mengajarkan membaca sesuai dengan materi yang sedang dibahas. Kan umpamanya halaman 64 itu juga wacana yang saya kasih, walaupun dengan bentuk ejaan atau mungkin membaca. Jadi satu-satu, jadi sedikit fokus ya. Harapan kita mudah-mudahan setiap hari saya lakukan itu ada perkembangan seperti itu. Tujuannya dia bisa membaca dan dia juga bisa paham pada hari berikutnya ya. Siapa saja yang menurut Ibu yang bisa membantu Ibu menghadapi kesulitan yang Ibu rasakan dalam pengelolaan? Tentu untuk menghadapi kesulitan saya akan lihat dulu tentu di lingkungan terdekat saya ya Bu Nelda, tentu di sekolah ini sendiri, rekan sejawat. Karena kita kelas 2 kan ada 2 rombel, jadi saya kebetulan 2A, yang rekan sejawat 2B. Jadi saya terkadang bertanya juga ya kan, konsultasi namanya ya kan, ketika menghadapi masalah yang sama dengan saya, apa solusi yang terbaik agar masalah-masalah ini dapat kita selesaikan. Dengan demikian Bu, ini pertanyaan terakhir Bu.
apa yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran selanjutnya? Apa rencana-rencana Ibu ke depannya? Yang pertama tentu terus belajar ya Bu Neda, terus belajar